Halo Sobat Cinemax, ketemu lagi bersama saya, Asek. Kabar tentang pembatalan proyek film Batgirl jadi salah satu berita yang sangat disayangkan para pencinta film superhero, terutama fans DC. Pasalnya, lewat film yang rencananya memasang Leslie Grace sebagai pemeran Barbara Gordon aka Batgirl ini, audiens berharap bisa menyaksikan sosok lain dari kubu Bat Family muncul di ranah perfilman Hollywood. Sayangnya, Warner Bros. Discovery malah membatalkan film yang juga dibintangi nama-nama besar seperti J.K. Simmons, Jacob Scipio, Brendan Fraser, dan Michael Keaton yang hampir rampung. Dalam dunia komik, bisa dikatakan kalau Batgirl menjadi salah satu karakter dengan story arc yang paling kompleks. Selain itu, hadir pula banyak perubahan signifikan, dari perubahan karirnya sebagai vigilante hingga beralih profesi sebagai hacker dan information broker berjuluk Oracle, termasuk beragam kontroversi yang mengikutinya. Tidak heran, hal tersebut membuatnya menjadi salah satu sosok ikonis dalam DC Universe dan mempunyai fanbase yang cukup besar. Lewat bahasan kali ini, Cinemax ingin mengajak Sobat Cinemax semua untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sang superheroine, Batgirl. Sebelum kita mulai, seperti biasa, pastikan untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk memperoleh update mengenai konten-konten menarik lainnya di channel Cinemax. Oke? Bicara mengenai Batgirl, mungkin pikiran Sobat Cinemax akan langsung tertuju pada Barbara Gordon, Putri James Gordon selaku komisioner di Gotham City Police Department. Tapi ternyata, sebelumnya sudah ada wanita yang mengadopsi persona tersebut, yakni Betty Kane, keponakan dari vigilante wanita yang sering membantu Batman dalam memberantas kejahatan, yakni Catherine Katie Kane, alias Batwoman. Setelah dilatih oleh bibinya, ia turut menjadi crime fighter penjaga Gotham City dan berperan sebagai love interest bagi Robin. Ketika DC Multiverse hancur dalam event Crisis on Infinite Earth, sosoknya digantikan oleh karakter serupa bernama Mary Elizabeth Beth Kane. Setelah menyaksikan aksi Robin dalam berita, petenis profesional ini memutuskan untuk bergabung dengan Titans West sebagai sosok vigilante bernama Flamebird. By the way, tahukah Sobat Cinemax bahwa Barbara Gordon ternyata tidak tercipta dari komik? Ketika DC memasuki Silver Age of Comic Book, serial TV Batman yang dibintangi Adam West mulai mencapai popularitas. Pada saat itulah, pihak studio meminta bantuan editor DC yakni Julius Schwartz untuk menciptakan karakter perempuan bagi serial tersebut untuk menarik perhatian audiens wanita. Dan salah seorang produser mengusulkan agar sosok yang dimaksud berkaitan dengan karakter yang sudah ada. Maka terciptalah Barbara Gordon, diperankan oleh Yvonne Craig, putri komisioner Gordon yang sering membantu Batman dan Robin membasmi kejahatan sebagai Batgirl. Karena berhasil meraih popularitas yang tinggi, karakter tersebut akhirnya diadopsi jadi bagian seri komik DC sebagai salah satu rekan Batman yang terpercaya. Setelah berkarir sebagai Batgirl selama 2 tahun, Barbara mendapati bahwa dibutuhkan sistem peradilan yang lebih baik untuk menghentikan kejahatan daripada beraksi di jalanan. Untuk itu, ia menjalani kampanye untuk menjadi anggota United States House of Representatives, alias DPR, mengambil alih peran yang awalnya ditujukan bagi ayahnya, James Gordon. Usahanya membuahkan hasil, di mana Barbara terpilih menjadi anggota dewan. Walau kini berprofesi sebagai politikus, hal tersebut tidak serta-merta menghentikan profesinya sebagai seorang crime fighter loh. Pada beberapa kesempatan, ia kembali mengenakan kostum Batgirl untuk menghadapi sejumlah supervillain seperti Captain Arrow, Madam Zodiac, serta Killer Moth. Setelah masa jabatannya berakhir, ia kembali ke Gotham dan memutuskan untuk menekuni karirnya sebagai Batgirl. Profesinya sebagai Batgirl berakhir lewat story arc Batman The Killing Joke. Berusaha membuat James Gordon gila, Joker menembak Barbara Gordon tanpa tahu identitas rahasianya yang mencederai tulang punggungnya sehingga membuatnya lumpuh. Sadar kalau dirinya tidak dapat berdiri lagi, apalagi beraksi sebagai Batgirl,
Barbara memanfaatkan intelijensi dan keahlian komputernya sebagai information broker berjuluk Oracle. Walau harus menghabiskan hidupnya di kursi roda, kepiawaiannya dalam menyediakan informasi menjadikannya aset paling berharga tidak hanya bagi Batman serta Bat Family, tapi juga para superhero DC lainnya. Selain itu, berkat latihan yang diberikan oleh Richard Dragon, pendiri tim Birds of Prey ini juga jadi petarung yang andal, penguasa ilmu bela diri Eskrima, piawai memakai senjata api, hingga melempar batarang dengan akurat. Meskipun tidak lagi bertarung melawan penjahat, Oracle tetap bisa menunjukkan kemampuannya dalam melawan kejahatan lewat cara lain. Dan meski keputusan DC menjadikan Barbara Gordon penyandang paraplegia ini menuai kontroversi di kalangan fans, banyak yang menyebut positif perubahannya menjadi Oracle, karena hal itu memungkinkannya untuk berperan lebih besar bagi komunitas superhero DC. Tetapi, ketika DC melakukan reboot lewat The New 52, mereka kembali melakukan perubahan pada Barbara Gordon. Menurut cerita, setelah menjalani operasi eksperimental di sebuah klinik di Afrika Selatan, ia pulih dari kelumpuhannya dan kembali beraksi sebagai Batgirl. Siapa sangka, perubahan itu kembali menimbulkan kontroversi dan bahkan menyebabkan pencinta komik DC terbagi menjadi dua kubu. Lewat bahasan-bahasan yang telah disampaikan, kita bisa mengetahui bahwa ada dua karakter yang mengadopsi nama Batgirl. Namun, Sobat Cinemax harus tahu bahwa dalam komiknya, ternyata ada banyak karakter yang menyandang nama pahlawan wanita itu loh. Setelah Betty Kane dan Barbara Gordon, Helena Bertinelli yang sebelumnya dikenal sebagai Huntress, mengambil alih posisi Batgirl untuk beberapa waktu. Cassandra Crane, putri pembunuh David Kane, jadi wanita berikutnya yang terpilih menjadi Batgirl. Gelar tersebut kemudian diserahkan pada mantan superhero bernama Misfits, Charlotte Gage Radcliffe. Lalu diwariskan pada Stephanie Brown yang sebelumnya pernah menjadi Robin. Sedang dalam alternate timeline Future Ends, ada dua nama lain yang pernah menjadi Batgirl, yakni Tiffany Fox, putri dari Lucius Fox, serta seorang gadis bernama Nisa. Baik sebagai Batgirl maupun Oracle, Barbara Gordon tentu pernah mengalami beragam peristiwa dengan konsekuensi berbeda. Uniknya, pada suatu kesempatan, ia dikisahkan mengalami perubahan yang sangat drastis. Pada suatu waktu, ia pernah berhadapan dengan penjahat bernama Lady Viper yang lewat sebuah artefak misterius mempunyai tubuh layaknya seekor ular serta beragam kemampuan lainnya. Batgirl berhadapan dengan sang penjahat ketika ia mulai sering melakukan pembunuhan dan sempat digigit oleh Lady Viper. Ternyata, efek gigitan itu menyebabkan tubuh bagian bawahnya berubah menjadi ular. Setelah berhasil menghilangkan tubuh ularnya, Batgirl kembali melawan sang penjahat dan berhasil mendapatkan racunnya yang kemudian dipakai untuk memulihkan diri. Nah, itulah sejumlah fakta menarik yang Cinemax kumpulkan mengenai Batgirl, yang mungkin bisa membantu memperluas wawasan Sobat Cinemax mengenai karakter tersebut. Sayang, kita tidak dapat menyaksikan aksi sang superheroin di layar lebar setelah proyek film solonya dibatalkan. Apalagi, Leslie Grace dikabarkan menolak tawaran Warner Bros. Discovery agar sang aktris bersedia memerankan Batgirl dalam proyek mereka lainnya. Oh well, kita nantikan saja bagaimana kelanjutan nasib sang pahlawan wanita kita. Oke then, see you next time.